Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muani Yusuf Enhak dengan NIM 21508020711020, kelas P02, Prodi Manfaat dan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman dari materi mazhab mata kuliah pembelajaran agama Islam. Mazhab yaitu aliran fikih Islam. Fikih Islam terbagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama yaitu di masa Rasulullah SAW. Masa yang kedua yaitu di masa sahabat. Dan masa yang ketiga yaitu di masa tabi'in. Di masa yang pertama yaitu di masa Rasulullah. Islam belajar fikih dari Rasulullah secara langsung. Namun Islam lebih mendalam tentang fikih setelah terjadinya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena di situ ketika di Madinah Islam disambut baik oleh orang-orang Madinah. Pada masa fikih di Rasulullah itu tidak ada terjadinya ikhtilaf sama sekali. Yang kedua yaitu fikih di masa sahabat. Menyebarkan agama Islam termasuk ilmu fikih oleh para sahabat Rasulullah SAW setelah wafat dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hukum. Banyak suatu kejadian yang terjadi di masa Rasulullah sehingga sahabat memberikan fatwa tentang suatu masalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika zaman sahabat itu banyak kejadian-kejadian yang tidak terjadi di zaman Rasulullah, sehingga bagaimanapun itu seorang pemimpin harus selalu sigap terhadap masalah-masalahnya. Setelah itu muncullah fatwa-fatwa dari para sahabat yang tetap berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Metode fatwa tersebut tidak ada nas dalam masalah tersebut. Mereka mengambil nas secara langsung jika memang ada nas tersebut. Namun jika tidak ada nas, mereka berijtihad. Ikhtilaf sahabat dalam al-furu pemahaman disebabkan mayoritas lafaz Quran dan as-sunni itu adalah zoni atau spekulatif as-sunnah, belum dikosihkan atau dituliskan fikih di mata tabi'in. Jadi metode fatwa yaitu mereka mengambilnya dari nas secara langsung. Namun jika tidak ada nas secara langsung, mereka langsung berijtihad. Ikhtilaf sahabat itu terjadi kebanyakan disebabkan oleh mayoritas lafaz Quran dan as-sunni. Yang kedua yang bersifat spekulatif. Yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis-hadis belum ditulis, jadi tidak semua orang tahu. Masa yang ketiga yaitu fikih di masa tabi'in. Fikih di masa tabi'in yaitu para tabi'in tidak jauh metodenya dengan para sahabat. Namun yang berbedanya fikih di masa tabi'in yaitu para tabi'in mencari fatwa ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, mereka mencari fatwa dari para sahabat. Terbentuknya mazhab di zaman tabi'in karena ikhtilafnya bukan dari sisi pemahaman, namun mengarah ke metode ijtihad. Metode ijtihadnya, metode sifatnya, dan sumber-sumber yang menjadikan dalil. Jadi yang bisa membentuk terbentuknya mazhab itu yaitu ketika tabi'in karena ikhtilafnya bukan dari sisi metode ijtihad, metode sifatnya, dan sumber-sumber menjadi dalil. Ada 2 peristiwa yang melahirkan mazhab. Peristiwa ini sangat penting sekali, bahkan sampai sekarang kelompok itu masih ada. Yang pertama yaitu peristiwa Utsman. Peristiwa Utsman itu terjadi yaitu ketika pembunuhan Utsman. Setelah pembunuhan Utsman,
itu pelakunya tidak diketahui. Setelah itu langsung tiba-tiba Ali dibaiat menjadi khalifah. Terjadi perdebatan di antara tersebut. Orang-orang Muawiyah menginginkan terjadinya pengangkatan setelah tertuntasnya masalah Utsman. Namun ada beberapa kelompok lain yang ingin segera Ali diangkat menjadi khalifah. Setelah itu muncullah peperangan antara Muawiyah dan Ali. Peperangan yang sangat menyedihkan, yaitu karena duanya itu sama-sama orang Muslim, sama-sama seagama sama kita, yaitu pertempuran antara Muawiyah dan Ali. Sehingga pertempuran itu berakhirkan dengan majelis tahkim. Kemudian saat majelis tahkim itu muncullah parpol-parpol baru, parpol-parpol yang mulai muncul. Yang pertamanya, parpol itu hanya membahas tentang fikih-fikih khalifah dan khilafah. Namun bertambahnya hari, parpol-parpol itu malah meluas ke fikih-fikih yang lain. Munculnya kelompok itu yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Kelompok Khawarij yaitu mereka yang menentang, dan kelompok Syiah yaitu mereka yang mengikuti Ali. Yang kedua yaitu, kan yang pertama peperangan peristiwa Utsman. Yang kedua itu adalah perdebatan di antara ulama. Perdebatan yang paling terkenal yaitu perdebatan antara Rabi'ah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang menyebabkan banyak fuqaha yang meninggalkan majelisnya, menamai dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Az-Zuhri ialah mazhab yang ahli hadis dan Rabi'ah mazhabnya ahlul ra'is. Jadi perdebatan itu terjadi antara ahlul ra'is dan ahlul hadis. Fuqaha yaitu orang-orang yang mengerti tentang fikih, itu disebutnya sebagai fuqaha. Sehingga setelah perdebatan itu muncullah nama yang dinamai dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Ada lagi perdebatan yang lain, yaitu perdebatan yang terjadi di Kufah. Nah, perdebatan ini terjadi antara Ibrahim An-Nawawi dengan As-Sa'di. Perdebatan inilah yang memunculkan metode ijtihad yang lain, yang beda dengan ijtihadnya para sahabat. Pertengahan 2 abad Hijriah, ikhtilaf semakin meluas. Dari sinilah terbentuknya mazhab-mazhab. Nah, jadi terbentuknya mazhab-mazhab itu ada juga dari faktor perdebatan antar ulama, sehingga perdebatan itu memunculkan menjadi kubu-kubu yang berbeda gitu. Ada yang mengikuti mazhab, ada yang mengikuti perkataan ini, ada yang mengikuti fatwa ini, sehingga menyebabkan terjadi yang beda-beda. Tapi sebenarnya metode ijtihad itu tidak jauh dan kembali pada 3 hal. Yang pertama yaitu sumber dalil yang dipakai. Yang kedua, cara pandang terhadap nas syara. Dan ketiga yaitu pemaknaan bahasa. Perkara yang pertama yaitu sumber dalil yang dipakai. Sumber dalil yang dipakai juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perbedaan penentuan kesohihan as-sunnah. Kesohihan as-sunnah itu atau al-hadis, dan standar mentahqiq as-sunnah. Perkara yang kedua yaitu pembedaan sifat terhadap fatwa sahabat. Jadi beberapa ulama berpandangan berbeda terhadap fatwa sahabat. Yang ketiga yaitu perbedaan sifat terhadap qiyas. Qiyas itu salah satu termasuk 5 sumber Islam yang bagus itu. Kan yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Ahadis, yang ketiga dari ijma, yang keempat dari qiyas, dan yang kelima dari
maslahah mursalah kalau tidak salah. Maaf kalau salah dikoreksi. Dan yang terakhir yaitu perbedaan sifat terhadap ijma. Ijma juga termasuk dalam sumber-sumber Islam. Tuh. Kan tadi ada metode ijtihad kembali pada 3 hal ya. Yang pertama kan sumber dalil yang dipakai, cara pandang terhadap nas dan syarat, dan pemaknaan bahasa. Yang kedua yaitu membahas tentang cara pandang terhadap nas dan syarat. Cara pandang terhadap nas dan syarat itu terbentuknya ahlul hadis dan ahlul rois. Yang ketiga yaitu pemaknaan bahasa. Pemaknaan bahasa itu menghasilkan mantuk dan mafhum. Itu lebih jelasnya terdapat di ilmu tafsir. Jadi mantuk dan mafhum itu adalah suatu lafaz atau Al-Quran yang maknanya bisa nampak atau maknanya harus dicari. Itu. Mungkin sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.